pemerintah mengumumkan penambahan insentif dalam paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang akan diumumkan pada Oktober 2025. Sejumlah insentif baru disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian hingga akhir tahun. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan, bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan ditambah dengan 2 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Tambahan ini melengkapi bantuan beras 10 kg yang diberikan selama 2 bulan. Insentif baru lainnya adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP sebesar 50% untuk tiket pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru. Pemerintah juga memberikan PPNDTP untuk pembelian properti baru dengan harga maksimal Rp2 miliar hingga tahun 2026. Paket stimulus ekonomi 8+4+5 ini memiliki total anggaran sebesar Rp16,23 triliun. Program ini meliputi 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program lanjutan hingga 2026, serta 5 program penyerapan tenaga kerja. Program lain yang menjadi andalan diantaranya adalah program magang bagi lulusan baru dengan uang saku sebesar UMP selama 6 bulan. Pemerintah tengah mengkaji rencana pengurangan beban subsidi listrik tanpa harus menaikkan tarif bagi masyarakat. Salah satu opsi utama yang dikaji adalah pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS secara masif. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan, wacana ini telah menjadi pembahasan dalam rapat di Hambalang beberapa waktu lalu. Menurutnya, Kementerian Keuangan siap memberikan dukungan fiskal untuk investasi awal proyek ini. Purbaya mengakui, tantangan utama saat ini adalah biaya produksi listrik dari PLTS yang masih relatif tinggi. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi teknologi baru agar harga produksi listrik tenaga surya dapat lebih murah. Nantinya, perhitungan teknis dan implementasi akan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pelaku usaha tekstil menyebut serbuan barang tekstil Cina yang membanjiri pasar Indonesia diprediksi mencapai 1,5 hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat tiap tahunnya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI, Retmagita Wirawasta membeberkan, jumlah tersebut setara dengan 28.000 kontainer barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, Retma menyebut pelaku usaha tekstil menyambut positif pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang siap memberantas penyelundupan dan impor ilegal. Langkah ini dianggap sebagai angin segar di tengah perburuan produk tekstil ilegal asal Cina yang membanjiri pasar Indonesia. Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan membereskan semua praktik impor ilegal secara acak untuk melindungi industri dalam negeri. Setelah adanya titik terang ini, kalangan industri kini berharap pemerintah juga dapat menyelesaikan masalah tingginya kuota impor resmi. Bank Indonesia menyatakan transmisi kebijakan moneter sudah berjalan baik di pasar uang dan pasar surat berharga negara. Namun, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyoroti masih tingginya suku bunga kredit perbankan yang menurutnya belum maksimal. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Peri Warjio mengungkapkan salah satu penyebab lambatnya penurunan suku bunga kredit adalah pemberian suku bunga khusus atau special rate kepada para deposan besar. Nilainya mencapai Rp2.380 triliun atau 25% dari total dana pihak ketiga perbankan. Peri memaparkan, sejak 2024 hingga kini, suku bunga acuan Bank Indonesia telah turun 150 basis poin. Hal ini berhasil menurunkan suku bunga pasar uang dan imbal hasil SBN secara signifikan. Namun, suku bunga deposito hanya turun 16 basis poin sehingga menahan penurunan suku bunga kredit. BI menilai jika suku bunga deposito dapat diturunkan, maka suku bunga cost of fund dapat turun hingga 55 basis poin. Hal ini akan mendorong suku bunga kredit turun dari 9,16% menjadi sekitar 8,5% sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke depannya.
Pemerintah Malaysia mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis RON 95 yang banyak digunakan warganya. Namun, kebijakan ini disertai dengan sejumlah aturan baru yang lebih ketat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan harga BBM RON 95 akan diturunkan menjadi Rp1,99 per liter dari sebelumnya Rp2,05. Kebijakan ini hanya berlaku untuk warga negara Malaysia yang memiliki surat izin mengemudi yang sah. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi pembelian BBM subsidi hingga 300 liter per bulan untuk setiap individu, kecuali taksi online. Warga negara asing tetap harus membayar dengan harga non-subsidi, yakni Rp2,6 atau Rp10.254 per liter untuk BBM yang sama. Aturan baru ini akan efektif berlaku mulai 30 September mendatang. Anwar Ibrahim menambahkan, penghematan dari penyesuaian subsidi ini akan dialihkan untuk meningkatkan infrastruktur publik dan bantuan sosial. Anwar menyebut, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi ekonomi yang tengah dijalankan pemerintahannya.